Persiapan apa? Tinggal coblos gitu aja kok. Makan sego goreng atau gimana? Semarang, Jawa Tengah, kita saksikan calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat ini sedang bersama keluarga untuk menuju TPS. Setelah tadi sempat dari rumah kami juga teman-teman wartawan juga diberikan waktu untuk bisa ngobrol sejenak sebelum Mas Ganjar berangkat ke TPS begitu ya, Lista? Ya, betul. Dan Ya. ternyata serupa dengan pasangan 01. Mas Ganjar pada pagi hari ini juga mengenakan kemeja warna Setelan putih. putih-putih, ya. Betul. Dan di layar televisi Anda juga pemirsa ada situasi terkini. Ini kalau saya tidak salah ini suasana TPS dari Anies Baswedan ya, Gede ya. Tengah menuju ataupun ke bilik suara. Oke, ini Mas Ganjar sepertinya sudah tiba di TPS Didampingi oleh Bu Atiko. dan sudah disambut oleh petugas TPS. Ya. Ya, rupanya Oke. suasana di sana cuaca ini cukup mendung ini rupanya ya, Lisa ya. Cukup mendung. Kalau kita lihat ya. Tapi masih Ini apa ada ya, semacam sinar pendopo matahari. atau bagaimana ya? Sepertinya pendopo ini. Ini kalau yang Mas tadi Eri. kan outdoor, ini kebanyakan Outdoor, ini pendopo. indoor ya. Pendopo ini sepertinya ini. Pendopo kelurahan atau apa ini? Mungkin kita lanjutkan lagi. Mas Rey tadi sempat Ya. Anda menyatakan Betul. masalah keabsahan suara. Iya, jadi di 2004 itu juga pernah kita mengalaminya, tetapi dinyatakan sah karena bisa dilihat niatnya ya. Orang nyoblos yang mana itu bisa dilihat niatnya, tapi untuk yang 2019 yang lalu ya nggak bisa gitu. Makanya kan dinyatakan tidak sah gitu. Nah itu juga yang terkait dengan ini, terkait dengan situasi yang seperti sekarang. Dan boleh jadi ya kan kalau kita apa namanya itu ya, kalau kita berkaca dengan soal kehati-hatian lah misalnya gitu, itu juga bisa salah satu faktor yang mengakibatkan orang kehilangan suara gitu, khususnya di Pilpres. Karena itu hati-hati misalnya untuk saksi, baik saksi parpol, saksi kandidat, saksi dari Bawaslu maupun pemantau, itu nanti waktu penghitungan suaranya itu hati-hati betul. Apakah misalnya satu suara itu rusak karena memang dirusak oleh si pemilih atau ada tangan yang lain yang melakukan perusakan. Oke. Itu sangat mungkin itu bisa terjadi juga. Modus-modus yang kita kenal di zaman Orde Baru dulu ya gitu ya. Jadi surat suara sengaja dirusak supaya partai tertentu atau kandidat tertentu itu tidak mendapatkan pemilih gitu ya. Padahal itu dilakukan dengan sengaja gitu. Nah ini tentu karena kita mau bercerita tentang, kan sekarang setidaknya ada 3 reportase lah yang mengirim pelaksanaan pemilu kita itu, yang menghabarkan kepada kita semua soal kemungkinan terjadinya berbagai praktek kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, Ya. yang sebetulnya bibitnya udah kelihatan jauh sebelum ini terjadi gitu, sampai ke hari H gitu. Saya kira ada tayangan dari salah satu media, Tempo seingat saya memuatnya, kemudian juga ada dari Kumparan seingat saya satu, dan yang terakhir yang sangat fenomenal itu adalah Dirty Vote ya. Lagi panas itu Ya, dibicarakan Dirty ya. Vote Mas ini Rey. katanya udah hampir mencapai 13-14 juta orang yang menonton ya. Nah itu semua sudah mereka memberitahu model-model apa yang disebut dengan praktek yang sebetulnya terlarang dalam pemilu yang sudah mulai menggejala justru sejak awal tahapan pemilu ini dilakukan gitu. Oke. Nah tentu puncaknya nanti di sini. Ada 2 lagi sih. Pertama di mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, dan nanti di penetapan hasil suara. Nah yang perlu kita cermati itu kalau kita lihat belajar kemarin-kemarin dari peristiwa di luar negeri, ternyata banyak sekali pemilih yang nggak terdaftar di DPT. Ya kan itu yang terjadi kemarin di Malaysia ya Pak Abhan ya. Ratusan ribu katanya nama mereka nggak terdaftar di DPT sehingga hak pilih mereka itu tidak dapat digunakan. Ya. Nah, pun juga kita lihat di beberapa TikTok hal yang sama terjadi di beberapa tempat di Eropa. Ya, nah oleh karena itu
ini yang harus kita perhatikan betul, apakah betul ada persoalan dalam konteks DPT ini atau tidak. Baik. Nah, kemarin misalnya kita juga menemukan laporan dari TikTok soal adanya ketidaklengkapan logistik pemilu. Misalnya yang terjadi di Papua gitu ya, formulir C1 hasil ya. Tidak ada ya. Ternyata tidak ada di dalamnya. Nah, ini semua menurut saya perlu kita ingatkan kepada masyarakat agar betul-betul jeli tuh. Jadi di logistik pemilu nanti mungkin bisa ditambahi oleh Pak Papahan, ada beberapa hal. Pertama tentu surat suara, ada formulir soal DPT, ada formulir soal C1 hasil gitu ya. Nah nanti mungkin Pak Apan bisa cerita, ini nanti setelah penghitungan suara kan harus digandakan ini C1 untuk dibawa oleh saksi ataupun panwas ataupun mungkin siapa gitu. Nah itu mekanisme penggadaannya juga agak sedikit berbeda dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Dan kalau kita tidak hati-hati, nah itu juga berpeluang terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan di dalam hal ya penulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara gitu. Jadi ini perlu menurut saya kita ingatkan, mengingat sudah ada 3 tayangan yang mengiringi pelaksanaan pemilu itu, yang 3 tayangan itu memberi informasi kepada kita ya ada sesuatu yang kelihatan ya tidak cukup ya berniat baik lah dalam konteks melaksanakan Pilpres 2024 ini gitu. Iya, kita lihat lagi di layar televisi kita ini ada Pak Anies Baswedan yang sudah membuka kertas suaranya untuk melihat bagaimana kertas suaranya ini masih utuh begitu. Dan di sebelah kiri layar televisi Anda pemirsa, Ganjar Pranowo saat ini juga masih berada di tempat pemungutan suara, mungkin untuk sedikit berdiskusi dengan awak media dan warga di sana yang ingin bertemu atau menyampaikan aspirasinya sebelum Mas Ganjar ini masuk ke dalam bilik suara untuk memberikan suaranya pada pagi hari ini. Tengah foto bersama bersama warga di sana, baik. Tadi sebelum Pak Anies ini juga keluarganya ya juga sudah masuk ke bilik suara dan mereka juga sama-sama mengecek keutuhan dari surat suara, tidak ada yang rusak. Iya. Begitu. Pak, kita ke Pak Aban. Pak Aban, kalau Anda melihat soal logistik, soal kertas suara ini kerap kali masih menjadi permasalahan begitu ya di berbagai tempat di Indonesia ini. Kira-kira ada nggak evaluasi yang bisa dilakukan sebenarnya di penyelenggaraan pemilu 2024 ini? Kita mengaca pada kepengurusan Anda pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Oke. Jadi soal logistik ini bahwa sebetulnya sesuai dengan regulasi yang ada, logistik itu harus ada 1 hari sebelum pemungutan sudah ada di TPS. Ya. Jadi artinya apakah kemarin itu sudah ada semua enggak? Ya ini saya kira tugas dari pengawas dan memastikan bahwa logistik itu ada H-1 sudah ada di TPS. Kalau bicara logistik memang pemilu kali ini agak beda dengan 2019 soal waktu, alokasi waktu pengadaan logistik ya. Nah, pengadaan logistik itu memang ada kaitannya dengan soal masa kampanye. Pada masa kampanye 2019 itu waktunya cukup lama, 203 hari. Artinya proses untuk logistik itu sampai 203 hari. Tetapi pemilu 2024 ini masa kampanye pendek, hanya 75 hari. Artinya waktu untuk alokasi pengadaan logistik cukup pendek. Ya, ini yang saya kira KPU harus betul-betul mengantisipasi itu kan. Jadi kalau kemudian hari ini memang masih ada kekurangan logistik, itu mesti harus bisa diproduksi harus diantisipasi lebih awal. Saya kira ada hal yang lebih penting misalnya soal logistik tadi sampai sertifikat formulir C hasil nggak ada, itu persoalan krusial menurut saya. Karena bahwa penghitungan itu ya sebagai hitungan yang sah itu ya, mahkotanya itu ada di C hasil, itu mahkota. Kalau itu sampai nggak ada, ini persoalan gitu kan. Yang berikutnya adalah ada mekanisme baru di PKPU 25 itu adalah soal proses penggandaan salinan C hasil. Jadi ada kewajiban KPPS itu harus memberikan salinan C hasil kepada
peserta saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. Ini kewajiban undang-undang. Kalau nggak diberikan itu juga menjadi bagian dari pelanggaran pidana malah ya. Nah ini kan kasihan sampai KPPS nggak memberikan itu dan itu hak yang harus diterima oleh Baik. saksi. Mas Aman, tapi untuk menjaga ataupun mencegah kecurangan pada saat penyalinan C-hasil ini kan tadi harus disaksikan oleh saksi seperti itu. Tapi kalau misalkan pada saat penyertaan C-hasil itu ini pengawasan dari saksinya sendiri seperti apa untuk Ya, mencegah? tidak hanya kecurangan tapi juga kecacatan kali Ya, ya artinya bahwa saksi maupun pengawas TPS harus betul-betul teliti tidak hanya pada soal pengadministrasian hasil, tetapi ketika menyatakan sah tidaknya surat suara itu harus diawasi dari situ. Jangan sampai misalnya bahwa suara sah dinyatakan tidak sah, gitu kan? Atau sebaliknya, karena varian sah tidak sah itu banyak, gitu kan? Apalagi yang pileg. Jadi kalau misalnya tadi surat suara tidak sah itu terlalu tinggi di pileg karena soal kerumitan. Saya kira perlu banyak penelitian ya soal sah tidaknya surat suara yang sangat tinggi itu. Kalau pemilu 2019 kemarin memang untuk tidak sahnya surat suara yang pileg tinggi sampai tadi 12% atau berapa ya. Kemudian yang lebih ironis lagi DPD itu lebih tinggi. Di DPD lebih tinggi padahal sebenarnya lebih simpel ya. Kenapa? Ya, ini dugaan saya aja. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Barangkali pemilih tidak antusias kepada DPD, mau saya pilih yang mana, kemudian diterima, lempit kembali, ya, masukin itu. Lah ketika nggak dijoblos kan dari suara tidak sah. Mungkin kemungkinan itu ya. Karena kan mungkin kampanyenya DPD tidak sama masif seperti kampanye Pileg dan Pilpres itu. Saya ingin kembali soal tadi salinan C-hasil. Jadi sebetulnya KPU akan membuat terobosan dan saya kira terobosan ini bagus untuk mengurangi beban kerja bagi KPPS. Jadi kalau mekanisme dulu dari C plano besar yang dihitung pakai teli-teli itu kemudian disalin ke namanya sertifikat C1. Kemudian disalinlah sesuai manual, sesuai kebutuhan yang akan diberikan kepada saksi. Kalau saksinya ada 20, pengawas TPS 1 maka harus disalin manual 20 tulis tangan. Itu yang pekerjaan yang agak panjang, kelelahan. Sekarang mekanismenya cukup KPPS nulis satu aja. Cukup satu. Satu saja, kemudian satu ini sebelum ditandatangani digandakan. Di copy aja begitu Di copy dengan fotokopi atau printer atau scanner. Baik. Masalah di lapangan adalah hari ini yang ditemukan. Apakah masing-masing TPS itu punya alat pengganda Dilengkapi yang namanya dan fotokopi printer, ya. atau printer atau scanner? Ini yang jadi persoalan. Dan pengadaan printer dan scanner itu memang masuk ke ranah KPU seharusnya ya? Ini kewajiban KPU. Dan hari ini yang ada adalah sebagian besar tidak ada. Kebetulan anak saya itu sekarang jadi ketua KPPS. Saya tanya, apakah ada enggak? Enggak ada, cuma dikasih uang 500.000 ya untuk sewa ataupun apalah itu printer itu lah. Nah, ini yang saya kira potensi masalah di situ. Sampai akhirnya KPU mengeluarkan surat namanya Surat Edaran 272 tanggal 7 Februari kemarin. Ada mekanisme di situ. Jadi seandainya di TPS itu enggak ada alat pengganda, maka ada namanya PPS. PPS itu panitia pemungutan suara yang ada di desa kelurahan. Dia keliling membawa printer atau scanner atau fotokopi, datangi untuk digandakan. Ketika itu enggak ada, ya apa yang akan dilakukan? KPPS boleh diperkenankan memfotokopi atau menggandakan di luar TPS dengan diawasi pengawas TPS, kemudian saksi dan aparat kepolisian. Ya. Tetap ada pengawalan ya. Nah, tapi ini jadi apa? Persoalan adalah apa? Ini potensi persoalan ketika dibawa keluar karena apa? Ya. Saksi dan peserta pemilu, saksi pengawas TPS, pengawas TPS dan saksi peserta pemilu itu belum mendapatkan salinan. Oh. Nah, potensi-potensi kalau bicara potensi misalnya nanti bisa tidak sama seperti yang tadi dan sebagainya. Ini kan jadi persoalan. Baik. Kalau kemudian nanti karena saksi maupun peserta pemilu, saksi peserta pemilu dan pengawas TPS belum mendapatkan salinan. Ya. Kalau sebetulnya ideal kalau seandainya ini bisa KPU menyediakan logistik penggandaan itu ada di TPS. Ya, Mas Evan, kita tahan terlebih dahulu untuk melihat proses pencoblosan yang dilakukan oleh Mas Ganjar Pranowo.
calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 yang didampingi oleh Ananda Anaknya Alam Ganjar. Alam Ganjar dan Ini menjadi pemilu pertama yang dilakukan oleh Alam Ganjar. Ya. Gen Z ya, Gen Z. pemilu pertama. Betul. Tapi sepertinya untuk TPS dari Kalau kita lihat ya bilik suaranya kan agak beda nih dengan bilik suara tempat Pak Mahfud tadi kan. ini lebih renggang ya Pak ya. Ada jarak. Mestinya Ada jarak. menurut saya ini yang agak ideal nih. Kalau bisa sih diperjarak lagi. Oke, sebetulnya. dikasih jarak lebih Ya. jauh lagi. Tapi kalau yang model bilik suara di tempatnya Pak Mahfud itu Terlalu agak rapat. riskan, terlalu rapat. Baik. Itu boleh jadi karena gini loh ya. Dalam pemilu yang demokratik itu orang ke bilik suara itu harus betul-betul merasa nggak terbebani apapun Iya. gitu. Nah kadang-kadang kalau di sampingnya bisa Ada yang saling- melirik, Ada yang ya, lirik. terlalu dempet. Jangan-jangan dengan orang lain. sedikit ini karena itu mengganggu dia Oke. sehingga bisa menghilangkan independensinya. Konsentrasi juga Masalah ya. independensinya. Independensi. Iya ini kan kayak kita berteman. Jadi kamu ya gitu loh kira-kira. Kayak nyontek ya. Oh jadi kamu Iya, milih iya, ini, iya, kamu iya, milih ini. itu. Ya Oke. kan? Betul. Padahal misalnya di kampung ini nuansanya cenderungnya ke paslon tertentu. Kalau di dalam konteks begitu kan kita jadi takut berbeda sama orang lain gitu. Ya. Nah itu harus dicegah itu. Makanya bilik suara itu ya kalau bisa agak berjarak ya jaraknya yang memungkinkan orang nggak bisa saling lirik-lirik ya. lah begitu. Betul. Nah ini Kalau kita lihat cukup ideal ya yang ini ya. nggak cukup ideal, Ya. ini mendekati Masih lah. mendekati ya. ideal. Kalau Ya. bisa diperluas lagi jarak dari Agak lebar begitu suaranya. ya. Iya, ini kita lihat bersama. Ini Mas Ganjar ini sudah mencoblos dan melipat kertas suaranya. Nah, ini Seperti juga yang sudah dipilih itu tadi DPR RI, jadi karena kertas suaranya sudah agak lebih besar kalau Betul. dibandingkan kertas suara presiden. iya. Ini juga Coba Alam kita Ganjar hitung ya juga. berapa menit yang dibutuhkan oleh orang di bilik suara ini. Ya, Sebab ini menentukan misalnya kalau mereka sampai 3-4 menit kali sekian orang berapa jam yang dibutuhkan sementara jam 13 iya. pemungutan suara sudah harus berhenti. Berhenti. Nah ini kita lihat di layar televisi Anda di sebelah kiri, ini keluarga Anies Baswedan sudah Selesai. melakukan pencoblosan ditandai dengan pencelupan jari di tinta. Ini tinta yang kita gunakan pada pemilu 2024 ini cukup istimewa Arlista karena tinta yang digunakan adalah tinta yang berbahan Spesial ya. ya natural dari tumbuh-tumbuhan dan akan bertahan selama kurang lebih 6 jam. Hanya 6 jam. Akan bertahan selama 6 jam menggunakan bahan-bahan yang natural begitu. Dan yang menarik dari Ya. tinta pemilu, Gede dan pemirsa, ini kalau misalkan saya tidak salah ya, sesuai ingatan saya pada pemilu sebelumnya, dia tidak hanya hitam ataupun biru, tapi agak-agak mengkilat Oke. untuk membedakan dengan tinta-tinta pada umumnya di pasaran gitu Gede. Iya. Karena memang spesial dikhususkan untuk tinta pada hari pencoblosan ataupun pemilihan presiden dan juga legislatif. Dan Kita lihat bersama pemirsa. sudah mulai memasukkan ya. Keluarga dari Kertas Mas Ganjar surat Pranowo suara. sudah memasukkan kertas suaranya ke masing-masing kotak suara. Kita lihat hari ini bapak ibunya menggunakan baju putih-putih, tapi Anaknya, Mas Alam. menggunakan baju hitam. Ini mungkin ada pesan tertentu mungkin yang ingin disampaikan dari simbol warna yang digunakan oleh Mas Alam yang mewakili dari generasi Gen Z. Ya? Iya. Tapi kalau misalkan Ya. tadi sempat kita bincang Gede masalah Gen Z, ini tampaknya Alam tidak bingung ya. Seperti sudah pasti begitu Sudah. ya. Lebih menyimak. percaya diri Betul. seperti itu. Betul, karena mungkin Alam juga turut serta dalam aktivitas kampanye gitu ya yang dilakukan oleh orang tuanya, menyasar aktivitas Alam ini menyasar generasi Gen Gen Z Z-nya. begitu, yang memang generasi seumurnya Alam ini. Dan Alam juga sebenarnya sempat mengkampanyekan Ya. bahwa untuk Gen Z ini jangan malas untuk membaca ataupun literasi ini juga sempat digaungkan. Karena dengan adanya literasi ini Gen Z ini sebenarnya bisa dengan mudah ataupun dengan yakin memilih siapa saja sebenarnya yang ingin dipilih oleh Gen Z itu sendiri. Iya, tadi saya sedikit melihat t-shirt yang digunakan Alam Ganjar ini ada tulisannya, Arlista.
Key to Success. Oh, saya tidak terbaca. Ya, kalau Itu kita sukses. saya lihat Oke. tadi ada tulisannya Key to Success. Mungkin ini ada pesannya bahwa 5 menit yang dilakukan pada hari ini merupakan salah satu kunci untuk menuju Indonesia yang lebih sukses begitu ya. Dan selain Mas Ganjar ada Ketua TPS, Ada Mas Arsyad ya. Arsyad Rashid juga TPN, ada Mas Arsyad Rashid maksud kami pemirsa, dan